Salam sejahtera sahabat restorasi jiwa. Saat ini kita akan membahas hukum sebab akibat. Bagaimana sudut pandang hukum sebab akibat dalam kehidupan? Apa kekurangan hukum sebab akibat dan bagaimana mengaplikasikan dan mengoptimalkan hukum sebab akibat dalam kehidupan? Yuk kita bahas tuntas. Sahabat restorasi jiwa, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini bisa dipandang dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Dengan memahami hukum-hukum semesta, maka tentunya kita dapat semakin fleksibel dan harmonis dengan semesta. Sebagaimana sebelumnya kita telah bahas beberapa hukum-hukum semesta lainnya. Wawasan luas, fleksibilitas, dan kebijaksanaan menghasilkan buah kebahagiaan yang sejatinya adalah dambaan kita manusia. Ini juga sejatinya harapan pencipta dalam menghadirkan kita ke dunia ini. Hukum sebab akibat ini sangat berarsiran dengan beberapa hukum-hukum lainnya dan saling berkaitan dengan spesifikasi dan prinsip dasar yang berbeda. Sebagai contoh, dengan memahami hukum korespondensi yang prinsip dasarnya mengatakan bahwa fakta dan realita yang kita alami adalah refleksi atau cerminan keadaan mental kita di dalam diri. Dengan demikian, kita terhindar dari hal umum yang dilakukan manusia dengan wawasan dan sudut pandang yang sempit, di mana sebagian kita ketika hal buruk terjadi cenderung akan mencari kambing hitam di luar diri. Jadi, penyebabnya adalah apa yang ada di dalam diri mengakibatkan kita menarik hal yang serupa dalam realitas. Dengan kata lain, bahwa kekacauan dan kebahagiaan hidup disebabkan oleh kondisi batin dan mental yang serupa. Nah, di sini juga kita melihat harmonisasi dengan hukum getaran, di mana vibrasi apapun yang kita pancarkan ditangkap dan diterjemahkan oleh semesta dan menariknya dalam kehidupan kita. Juga terlihat jelas keterkaitannya dengan hukum tarik-menarik. Begitupun dengan pemahaman bahwa sejatinya siapapun kita punya andil sehingga terjadi hal yang baik dan buruk dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun lingkungan terdekat, bahkan sosial kolektif lainnya. Disinilah titik temu dengan hukum keesaan. Sebab kita menanam, maka kita akan menuai. Sebab kita bekerja, maka kita akan memperoleh hasil. Sebab kita beristirahat, maka kita akan menjadi segar. Hal ini sejalan dengan hukum kompensasi, bahwa usaha dan upaya yang kita keluarkan dalam menanam, maka alam semesta memberikan kompensasi hasil dari usaha menanam berupa panen melimpah. Usaha kita untuk hidup sehat menghasilkan vitalitas yang lebih baik. Begitulah sinergitas hukum sebab akibat dengan hukum kompensasi. Dalam hukum sebab akibat juga berlaku sesuatu yang negatif. Contohnya, sebab kita malas, maka kita akan menjadi merugi. Sebab kita berbohong, maka kita tidak dipercaya. Sebab kita iri, maka kita akan menjadi membenci dan dibenci. Begitulah dalam kehidupan yang selalu ada sebab akibat. Hukum-hukum semesta adalah hukum kekekalan, termasuk di dalamnya hukum sebab akibat. Sampai kapanpun akan tetap berlaku bagi siapapun. Untuk apapun tidak ada yang terkecuali. Di dalam hukum sebab akibat tercakup hukum alam dan hukum kehidupan. Sebagai contoh kecil, dari sebuah kecamba misalnya, berasal dari biji atau benih dan pertumbuhannya tergantung beberapa faktor eksternal yang saling mendukung, baik pada kondisi tanah, kelembaban, suhu, dan matahari, serta usaha merawatnya. Jika terdapat suatu kondisi yang kurang, maka kecamba tersebut tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Sebaliknya, dengan keselarasan dan harmonisasi dari semua faktor, maka kecamba dapat menghasilkan semakin optimal. Begitupun dengan hukum-hukum semesta, sangat penting untuk diselaraskan. Kekurangan dalam hukum sebab akibat, ada hal yang perlu dipahami bahwa ini terkait erat dengan kemampuan untuk memprediksi kemungkinan atau dampak yang akan terjadi di waktu yang akan datang.
Sepatutnya disadari bahwa selalu akan ada perubahan ketika ada penambahan dalam segi kehidupan, baik itu penambahan tanggung jawab atau penambahan resiko yang terjadi. Sekali lagi, bahwa disinilah dibutuhkan wawasan, pemahaman, dan sudut pandang serta sinergitas dengan hukum-hukum semesta lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa kehidupan yang saat terjadi berasal dari sebab dan akibat yang terus berlangsung sampai kapanpun. Sahabat Restorasi Jiwa, ada banyak hal positif yang bisa kita petik dengan memahami hukum sebab akibat, terutama jika disandingkan utuh dengan keselarasan pemahaman dari sudut pandang hukum lainnya. Maka kita menjadi semakin bijaksana menyikapi apapun yang terjadi. Baik ataupun buruk, kita mampu merespon dengan semakin presisi, lebih mudah menikmati kesejahteraan dan meraih sukses yang dicita-citakan melalui hubungan baik yang dibangun dengan niat tulus, jiwa dan mental dewasa dengan fleksibilitas bertanggung jawab kepada siapapun, dan pada ujungnya akan membuat hidup kita lebih optimal dan harmonis dalam bersosial, bahkan dalam segala tingkat kehidupan. Sahabat Restorasi Jiwa, kita balik fokus kita kepada hukum sebab akibat. Sedikit penggambaran jika kita hanya memahami satu sudut pandang saja dengan hukum sebab akibat, maka kita akan menemukan bahwa kenyataan hidup ini seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Sehingga perlu disadari bahwa bisa di antara kita ada kecerobohan, keacuhan, keserakahan, kenaifan, kemalasan, kebodohan, kemerosotan moral, kemunafikan, kebohongan, ketidakbenaran, kebencian, dan kemarahan, serta dualitas lainnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana agar kita bisa menikmati dampak yang baik dari hukum sebab akibat? Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga pikiran yang tepat akan membuat kita mampu berespon dengan semakin presisi. Menjaga hati yang benar sehingga membuat kita mampu menolong kita dari emosional berlebihan. Selanjutnya, menjaga ucapan yang benar sehingga dapat membangun kepercayaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan secara sadar memilih respon yang benar akan membuat kita bertindak tepat. Pada akhirnya, penting dipahami bahwa hukum sebab akibat akan terus terjadi dalam hidup kita, dan jika ingin mendapatkan akibat benar, maka itu merupakan perpaduan pikiran yang benar ditambah hati yang benar dan ucapan yang benar sebagai penyebabnya. Namun, jika hanya dalam satu sudut pandang saja, maka bisa jadi kemungkinan sebaliknya dalam perbedaan yang ekstrim atau dualitas. Kesimpulan, dari penjelasan sudut pandang hukum sebab akibat secara linear saja sangat jelas terlihat keterbatasannya, sehingga perlu penambahan wawasan dan pemahaman dari perspektif hukum semesta dan diaplikasikan secara bersama-sama, secara selaras dan harmonis. Keterlibatan dan dukungan hukum-hukum semesta lainnya dapat menyikapi hidup dan kehidupan kita. Diperlukan level kesadaran utama yang tinggi, pikiran dan mental yang dewasa sebagai dirijen handal dalam menjaga ritme dan harmonisasinya. Pemahaman tentang level kesadaran dapat didalami penjelasannya dalam skala Hawkins, Power versus Force dalam channel kami. Disinilah perlu diambil langkah atau aksi untuk berlatih, bukan hanya sekedar cukup sampai pada memahaminya saja. Begitulah amanat prinsip dasar hukum tindakan, bahwa untuk mencapai hasil dibutuhkan satu atau dua langkah berani, memilih dan memutuskan mulai berlatih. Ingat bahwa bukan siapa yang hebat, tapi siapa yang lebih terlatih. Sahabat Restorasi Jiwa, jika Anda butuh mentor secara personal dalam mengasah, meningkatkan kemampuan harmonisasi dan sinergitas hukum semesta dalam aplikasi hidup, Anda dapat menghubungi kami. Demikian pembahasan kita kali ini tentang hukum sebab akibat. Silahkan dalami pembahasan hukum-hukum lainnya dalam channel kami, sehingga tujuan penambahan wawasan dapat tercapai secara holistik. Senang jika bisa bermanfaat. Terus dukung kami dengan cara terbaik yang Anda bisa berikan
agar kami terus menyajikan informasi penyeimbang di tengah bombardir konten sampah di media sosial. Lanjutkan informasi ini agar semakin banyak kita menemukan kedewasaan jati diri sebagai manusia. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan. Kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Terima kasih, ya dan amin.